Kabar mengejutkan datang dari pasar modal Indonesia. 4 pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan OJK resmi menyampaikan pengunduran diri pada Jumat akhir pekan lalu, hanya berselang beberapa jam setelah pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengunduran diri tersebut sebagai bentuk tanggung jawab buntut volatilitas pasar modal dalam 2 hari terakhir. Usai mundurnya para petinggi Dewan Komisioner OJK mengumumkan Friederika Widyasari Dewi sebagai Ketua dan Wakil Dewan Komisioner OJK yang baru menggantikan Mahendra Siregar dan Mirza Aditya Suara Sabtu 31 Januari. Friederika menyatakan dirinya berkomitmen melanjutkan reformasi pasar modal. Kami juga mempunyai komitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal Indonesia. Dengan mencermati gejolak pasar yang teman-teman media juga amati beberapa waktu ini, dan juga concern dari berbagai pihak, kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor retail, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Selain Friederika, OJK juga mengumumkan Hasan Fauzi sebagai pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon yang sebelumnya ditempati Inarno Jayadi. Lantas apakah langkah pengunduran diri para pejabat tinggi BEI dan OJK cukup untuk membangun kepercayaan investor terhadap bursa? Lalu apakah perlu adanya penyempurnaan berbagai kebijakan yang kurang selama ini? Ya, pemirsa, kabar mengejutkan ini hadir dari pasar modal Indonesia. Sejumlah pejabat tinggi di OJK dan juga BEI mengundurkan diri. Meskipun begitu, ada sejumlah pejabat baru yang tentunya sudah ditunjuk. Nah, pertanyaannya apakah mundurnya pejabat lama dari OJK dan juga BEI ini cukup kemudian bisa mempengaruhi kondisi pasar modal, dan bagaimana pembaruan serta perbaikan kebijakan berikut yang harus dilakukan? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada ekonom Kadin sekaligus praktisi dari pasar modal atau pakar pasar modal nih, ada Bang Joshua Pardede. Selamat malam Bang Joshua. Sehat ya? Sehat. Terima kasih malam hari ini sudah hadir, dan juga bergabung bersama kita tentunya ada pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Pak Rian Nugroho. Selamat malam Pak Rian. Malam Mbak. Sehat juga ya Pak Rian? Joshua, sehat. Oke, baik. Bang Joshua, apa sih kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari gonjang-ganjing yang sedang terjadi di pasar modal di Indonesia? Ya, jadi kalau kita melihat memang investor itu juga cukup concern ya terkait dengan bagaimana melihat tata kelola dan juga keterbukaan informasi. Karena kalau kita melihat kan sebenarnya MSCI ini sudah memberikan hint-nya sejak Oktober tahun lalu ya. Dan tentunya yang untuk bisa meningkatkan kepercayaan dan juga menumbuh kepercayaan juga dari investor, tentunya ada banyak PR ataupun reform yang harus dilakukan oleh bursa dan juga OJK. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Kiki bahwa akan ada reform ya, 8 reform, dan juga sore tadi pun juga sudah dilangsungkan pertemuan antara MSCI dengan juga OJK dan juga bursa. Dan tentunya saya juga meyakini bahwa OJK dan bursa pun juga sudah menyatakan bahwa akan berupaya ya melakukan reforms yang sebelumnya mungkin menjadi concern dari MSCI itu sendiri. Sekalipun memang tentunya kalau kita bisa debate ada beberapa hal yang mungkin saya kurang sependapat ya dengan MSCI terkait dengan bagaimana penetapan Indonesia dikategorikan yang saat ini kita emerging market bisa turun menjadi frontier country gitu ya, frontier market yang which is sebenarnya dari berbagai angle dan juga berbagai indikator makro kita sebenarnya tidak ada ataupun tidak semuanya yang menunjukkan kita turun kelas ke frontier ya. Artinya kalau frontier itu kan kita masuk ke negara-negara dunia ketiga gitu ya. Dalam hal ukuran size ekonomi, dalam hal stabilitas ekonomi, dalam hal kecukupan dari cadangan devisa. Ya mungkin yang harus harus dijawab oleh bursa dan juga OJK adalah tadi berkaitan dengan ultimate beneficiary owner, dan juga terkait juga dengan bagaimana nanti free float ya. Karena saat ini kan memang yang dimintakan oleh MSCI itu adalah sekitar 15%,
Dan nanti diharapkan sebelum Mei tahun ini diharapkan itu sudah bisa dipenuhi oleh OJK dan bursa, sehingga harapannya ke depannya tentu ini kita perlu ambil teguran dari MSCI ini sebenarnya sebagai pelajaran, artinya sebagai untuk bisa bagaimana supaya nanti ke depannya pasar modal kita bisa lebih maju lagi justru ya. Jangan kita melihat ini bahwa ini menjadi salah satu hal yang negatif ya, karena setiap ada tantangan ya, seperti kita hadapi krisis di sebelum-sebelumnya, tentunya Indonesia berhasil melakukan reform dan ini tentunya akan untuk kemajuan perekonomian dan juga pasar modal ke depannya. Jadi saya tetap melihatnya bahwa ada hal yang negatif jangka pendek ini, tapi kedepannya akan ada juga reforms untuk kemajuan pasar modal dan juga perekonomian kita ke depannya. Oke, baik. Pak Rian, efek negatifnya ada mungkin jangka pendek, tapi kan ini bergerak ke optimisme. Tapi kalau Pak Rian sendiri secara perspektif kebijakan publik melihat kalau sejumlah pejabat tinggi ini mundur dari jabatannya karena kemudian merasa kurang bisa membawa perbaikan atau pertumbuhan yang positif, seperti apa Pak Rian? Begini, saya akan mempunyai hipotesa ya, karena saya kan pelakunya ya. Jadi saya justru melihat ini Pak Prabowo ini tahu bagaimana menata ini. Begini, hipotesa saya adalah di Indonesia itu tidak lazim seorang pimpinan itu mundur gitu ya. Tapi kita udah terlalu glorifikasi begitu loh ya. Tetapi ketika saya coba memeriksa dari laporan MSCI gitu ya, kalau gitu Pak Prabowo bisa membaca. Jadi beliau melihat ada kesenjangan yang cukup tidak sehat di ekosistem pasar modal kita. Dan ini saya kira dengan menilai ini Pak Presiden itu memberikan semacam action yang direct atau indirect itu membuat teman-teman ini mundur. Dengan kemunduran ini saya kira ini ada satu aspek positif. Bahwa Presiden punya komitmen untuk merapikan ini, bukan cuma merapikan, karena kalau kita lihat saat ini kasus kita kan gini, contoh MSCI mengatakan bahwa temuan mereka ya, kita pasar modal tumbuh 2,3%, mereka itu malah -3 gitu loh. Ini bagaimana seperti ini? Karena MSCI itu bukan organisasi yang ecek-ecek loh gitu, dan saya kira ini menjadi sebuah koreksi besar gitu loh, ini masalah besar loh, kita nggak kecil loh. Sehingga dengan demikian step pertama mengganti orang, ini adalah kebijakan. Nah, yang jadi tantangan adalah bagaimana membuat orang ini mempunyai kekuatan integritas. Karena profesional nggak cukup. Karena seringkali profesional adalah artinya gelar keuangannya panjang. Tapi dia berbicaranya masyarakat nggak ngerti gitu kan ya. Nah, blaming the public ini. Nah, kedua, kita ini harus punya pemahaman akan bagaimana membangun ekosistem. Kita ini kan bangun ekosistem dengan satu cara aja. Nah, istilah, mungkin koreksi kalau salah. Istilahnya adalah istilah Harvard. Harvard itu istilahnya kalau memperbaiki ekosistem dengan cara rubah peraturannya. Oh, kita tuh terlalu banyak rubah peraturan itu. Nggak ada yang jelek peraturan kita ya. Tetapi kalau kita pakai Chicago model, itu yang dirubah perilaku pelaksananya ini. Jadi kita itu mainnya hanya di merubah peraturan, tapi pelakunya itu tidak. Pelakunya jadi pelakor, quote-unquote-nya gitu ya. Baik pelaku industri yang mereka go public ataupun regulator. Hipotesa saya antara regulator dengan ini para praktisi pemainnya ini ada quote unquote nepotisme atau kolusi begitu loh, karena bentuknya seperti itu. Sehingga mereka melihat bahwa ternyata nih sahamnya itu digoreng terus digoreng lagi. Jadi istilahnya ada kata-kata bukan menggoreng mie tapi menggoreng mie goreng. Mie goreng udah nggak laku, digoreng lagi. Itu yang menjadi kekuatan kita ke depan. Jadi kalau menurut teman saya, penggantian oleh Presiden Prabowo ini artinya Pak Presiden tahu masalahnya. Nah, beliau menggunakan cara yang wise. Tidak untuk untuk mengacaukan, tapi beliau meminta agar teman-teman ini resign, diganti. Jadi menurut saya jangan terlalu glorifikasi dulu, tapi kita bareng-bareng perbaiki lah gitu. Bang Jo, nampaknya Pak Presiden sudah aware dengan kesenjangan atau masalah apa sih yang terjadi. Nah, tapi dari pertemuan MSCI hari ini, poin besarnya apa untuk kemudian memperbaiki market? Ya, tentunya kalau kita melihat bagaimana yang harapannya juga ya, harapan dari MSCI dan juga mungkin dari pelaku pasar adalah bagaimana pengawasan tentunya ini yang harus diperkuat, dan juga dalam hal ini keterbukaan tadi ya, keterbukaan saham ya, kepemilikan saham itu pun juga nanti akan lebih ditingkatkan juga transparansinya, dan juga tata kelola ya, tata kelola dari sisi tadi ekosistem pasar modalnya sendiri yang harus diperkuat. Dan yang lebih penting lagi tadi adalah bukan hanya sekedar untuk bagaimana peraturan itu diberlakukan, tapi tadi saya sependapat sekali bahwa bagaimana
bisa memiliki pemimpin yang berintegritas, yaitu kata kuncinya juga. Jadi artinya penting sekali memberikan contoh ya, karena kalau misalkan regulator ataupun pemimpinnya memberikan contoh, tentunya harapannya ini akan diikuti juga oleh pelaku pasar. Dan yang lebih penting lagi, kembali lagi kalau saya melihatnya bahwa disiplin pasar itu menjadi penting sekali. Jadi bukan masalah ekonomi, bukan masalah laba ataupun dari profitability emitennya saja, tapi juga bagaimana tadi tata kelola. Tata kelola ini, good governance ini memang harus terus diperkuat ya dari waktu ke waktu, agar tadi kepercayaan dari para investor ini agar terus meningkat ya ke depannya. Karena ekonomi kita sebenarnya tadi yang saya sampaikan bahwa ekonomi kita sebenarnya tidak ada yang mendukung untuk kita masuk dalam frontier country gitu ya. Tapi bagaimana tadi terkait dengan free float 15%, agar tadi ini juga sebenarnya dalam rangka untuk pendalaman pasar juga sebenarnya kan. Agar yang tadi mungkin kalau kita melihat kan agar tadi pasar modal kita agar bisa juga lebih stabil kan. Kalau misalkan basis investor domestik yang diperkuat, ditingkatkan, tentunya dampaknya positif juga sebenarnya untuk pendalaman pasar kita gitu ya. Dan juga masih keterbukaan dari si tadi ultimate beneficial owner-nya pun juga sama ya. Ini juga bagaimana keterbukaan kepemilikan saham ini pun juga kalau itu bisa terang benderang, tentunya investor asing pun juga tentunya ini akan bisa cepat ya. Kalau misalkan itu bisa direalisasikan, komitmen itu bisa dinyatakan oleh OJK dan koordinasinya, pengawasannya diperkuat, tentunya harapannya sentimen pasar ini akan berbalik dengan sangat cepat juga. Karena kembali lagi kalau kita melihat faktor-faktor ataupun ya tadi potensi-potensi yang terjadi sebelumnya, misalkan ada kenaikan harga saham yang tidak wajar pun juga akhirnya jadinya berkurang ya. Sehingga artinya yang benar-benar faktor kondisi fundamental itulah yang terjadi, karena itu menyatakan kondisi ekonomi kita sesungguhnya. Oke, nah tapi Bang Jo, ini soal tadi menyinggung disiplin pasar nih yang sering kita dengar nih ya akhir-akhir ini. Bagaimana sih asing melihat mengenai hal ini? Ya, kalau kita melihat sebenarnya asing melihat kan tadi bahwa mungkin dalam hal ya tadi ya keterbukaan informasi yang mungkin harus ditingkatkan ya. Lalu juga dalam hal ini misalkan kalau kita bicara dalam hal ini kalau kita bicara tadi kepemilikan dari ultimate beneficial owner-nya pun juga belum sepenuhnya juga. Jadi artinya ini pun juga tata kelola yang dinilai oleh para investor asing pun juga sama ya. Artinya belum melihat adanya keterbukaan yang sangat kuat ya. Artinya transparansi kan, kalau kita bicara investor asing kan juga menginginkan transparansi, dan salah satunya tadi penyebabnya pun juga artinya kinerja MSCI-nya drop tapi IHSG kita naik, artinya bertolak belakang gitu ya. Artinya ini juga menjadi salah satu concern dari klien-kliennya MSCI Pak ya. Jadi artinya ini juga menjadi salah satu pandangan dari MSCI yang harus kita lihat secara objektif juga ya. Artinya ada hal yang kita bisa kritisi di sana bahwa kita tidak sepatutnya masuk dalam frontier karena tentunya efeknya bisa negatif lagi. Lalu juga tapi kita juga melihat bahwa ini harus ada penguatan ataupun reform dalam pasar modal kita ke depannya. Oke. Dari perubahan atau apa yang terjadi di pasar modal, kira-kira Pak Presiden arahnya pengen kemana sih? Pak Rian, dijawabnya nanti ya. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. IHSG terkoreksi cukup dalam, nyaris 5%. Indeks harga saham gabungan masih belum pulih. Pada penutupan bursa saham sore ini, IHSG terpangkas 4,88% di posisi 7.922. Posisi penutupan perdagangan IHSG hari ini menjadi yang terlemah sejak 15 September tahun lalu. IHSG sempat menguat pada perdagangan Jumat kemarin setelah sebelumnya turun tajam dalam 2 hari perdagangan. Namun hari ini indeks kembali masuk ke zona merah. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roslani, optimistis pasar modal akan kembali membaik. Pemerintah juga sudah melakukan pembicaraan kepada investor asing bahwa akan melakukan langkah percepatan perbaikan sektor keuangan dan pasar modal. Berikut pernyataan CEO Danantara, Rosan Roslani. Beberapa hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini dan juga sudah ditindaklanjuti secara responsif dengan positif. Saya meyakini market akan penerimaannya akan positif juga karena
Saya pun berbicara dalam dua hari terakhir ini dengan para investor luar. Responnya mereka juga memahami, mengerti, dan mereka memberikan sinyal yang positif karena beberapa reform yang akan dilakukan ini mereka juga sudah mendengar, karena ada di beberapa media yang mereka apresiasi adalah salah satunya adalah peningkatan floating. Ya, banyak pihak ini meyakini ada satu harapan yang baik, Pak Rian, dengan apa yang terjadi di pasar modal Indonesia. Apakah keyakinan ini juga yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melihat arah ekonomi Indonesia ke depan? Begini, di ekonomi itu ada namanya teori harapan rasional. Gimana Jadi tuh, Pak harapan Rian? dibuat supaya bisa rasionalisasi. Ini wajar-wajar aja. Nah, tapi hemat saya kalau tanya tadi betul juga, apa yang harus dilakukan? Nomor satu, saya sepakat dengan Pak Joshua tadi, tata kelola pasar modal. Jadi saran saya untuk memperkuat Pak Presiden punya solusi adalah pertama mengganti CEO-nya. Kedua, menciptakan sebuah institusi baru di situ yang kayak watchdog-nya. Jadi ada istilah who guard the guard gitu loh. Supaya apa? Karena kita nggak cukup hanya mengganti aja bukan kepercayaan. Lemahnya kepercayaan pada pasar modal ini sudah begitu akut. Contohnya apa? Tadi sudah berapa hari masih segitu aja gitu loh. Jadi problem belum selesai. Jadi saran saya, dulu ini saya contohnya. Dulu waktu Pak Tanri Abeng jadi Menteri BUMN, untuk membuat ini governnya jalan, maka dibuat namanya Komite Kebijakan Publik. Itu mengawasi menteri itu di luar, independen betul dia. Dan bukan dia struktural. Itu ada Pak Sultan Hamengkubuwono 10, kemudian Pak SBY, Didi Rahbini, 9 orang. Jadi ini kita perlu 9 orang yang ngawasin dirutnya BI. Kenapa? Ini penyakitnya parah. Trust ini, dan karena agak berat kalau bilang peranggaran, karena agak berat, maka rata investor internasional di sini itu isinya trader bukan investor. Dan istilah bahwa kita itu punya threshold 7% ke bawah, 7% ke bawah, itu bukan karena apa, tapi karena banyak yang namanya pelaku pasar modal nggak laku sahamnya, dibeli sendiri, jadi jero minum jero, habislah dia. Artinya pada waktu masuk nggak dapat seleksi yang bagus. Kedua, nggak ditata, nggak dikelola sama otoritasnya. Jadi yang jadi masalah memang otoritas pasar modal kita ini berat. Dan Pak Prabowo betul, pasar modal itu indikator kekuatan ekonomi Indonesia. Kenapa? Indikator itu kalau kita sakit panas, yang dihitung ketiak kita pakai termometer. Jadi itu ketiaknya kita. Jadi kalau kita panas nggak usah ketiak, jidat, nggak usah semuanya, tapi itu aja. Jadi kalau pasar modal kita sembuh, maka artinya kita baik. Saya setuju tadi. Kita tiba-tiba masuk jadi kelompok di bawah tadi kan, namanya tadi istilahnya itu frontier, nggak fair lah gitu. Tapi untuk ke situ kita nggak boleh marah-marah. Dan saya kira MSCI kalau ngomong sopan-sopan pasti itu nggak ada keras. Tetapi tolong bicarakan di balik itu ada apa sih? Di hitungan saya, hipotesis saya, masalah begitu berat. Karena kalau nggak berat, nggak sampai suspend. Dan nanti MSCI ambil untung, ya udah lazim lah. Tapi yang penting bagaimana step Presiden untuk mengganti CEO tadi. Kita perkuat dengan namanya pendekatan tambahan kelembagaan. Berapa lama dia kerja? Yang nggak usah selamanya, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Tapi orang-orang ini nomor satu jelas integritasnya, nggak punya sampah semodal. Pokoknya bukan pemain, bukan orang Kadin juga. Karena apa? Kalau itu pasti ikut, jadi dia betul-betul orang yang pure. Waktu kita minta Pak Sultan, beliau bukan siapa-siapa di Indonesia. Jadi betul-betul ada tim yang membantu, bukan menghasil, membantu memastikan. Karena saya yakin direktur yang baru pasti bagus lah, tapi dia nggak bisa kerja sendiri karena ekosistem. Nah, tim ini membantu mengatakan dengan cara itu maka harapan rasional Presiden pasti jalan. Itu harapan rasional dari Presiden. Upayanya seperti apa sudah dijelaskan Pak Rian. Tadi CEO Danantara juga sudah menyampaikan Bang Jo melakukan komunikasi dengan investor asing, termasuk juga siap memborong saham-saham. Ini efeknya kepada pasar saham akan seperti apa? Iya, kalau kami melihatnya sih ini dampaknya positif ya, karena kan Danantara juga diharapkan menjadi liquidity provider ya di pasar modal. Dan ini tentunya menjadi komitmen penting sekali memberikan confidence ya kepada para investor, khususnya tadi agar para investor domestik dan khususnya yang retail ya. Artinya jangan sampai nanti dengan koreksi yang tajam ini artinya jadi discouragement ya, artinya jadi ketakutan para investor domestiknya dan khususnya retail, artinya antipati, sehingga artinya ini memberikan harapan bahwa kembali lagi karena dan juga ditambah di selain itu pun juga memang ada arahan juga misalkan seperti dana pensiun ataupun BPJS ya kan, kepemilikan sahamnya pun juga bisa di-upsize gitu ya menjadi 20%. Tentunya ini pun juga memberikan kepastian bahwa potensi untuk
aset manajemen untuk masuk ke pasar saham, pasar modal pun juga akan bisa meningkat, sehingga ini bisa membatasi tadi koreksi yang disebabkan oleh keluarnya dana asing. Ya, karena kita juga perlu mengingat juga bahwa koreksi ini juga salah satunya terjadi oleh keluarnya dana asing, karena tadi freeze ya, karena weighting yang Indonesia mungkin bisa diturunkan, tapi kan masih di freeze. Ya, artinya bisa diturunkan ataupun tadi dievaluasi bisa diturunkan ke frontier. Tapi harapannya tidak sampai segitunya, tapi kita berharap tadi bahwa Pak Roslan juga sudah mengatakan bahwa Danantara siap, artinya tentunya dalam hal ini dari akumulasi modal yang ada saat ini tentunya ini untuk ditempatkan ke saham-saham BUMN khususnya tentunya agar tadi bisa mengungkit lagi kepercayaan investor ya. Oke, Bang Jo, berapa lama kemudian sehingga dana-dana asing ini bisa kembali percaya, bisa kembali memberikan dana segarnya? Ya, kita berharap kan komitmen dari otoritas dan juga bursa adalah kalau tidak salah ya mungkin harapannya sebelum Mei ya. Sebelum Mei bahwa sudah terjadi tadi kan 8 percepatan reformasi ini dinyatakan gitu ya, karena dengan reformasi ini tentunya keterbukaan informasi tadi, kepemilikan sahamnya, lalu juga free float ini dipercepat ya, karena kan mungkin kalau kita melihat memang cukup banyak ya saham-saham emiten-emiten yang mungkin kepemilikannya masih free floatnya masih di bawah 7,5% gitu ya, makanya ini pun juga dalam rangka untuk pendalaman pasar juga sebenarnya is a good thing untuk Indonesia ya, untuk pasar modal kita. Jadi artinya saya tetap melihat bahwa kalau semuanya itu dinyatakan baik dan juga tadi governance-nya terus ditunjukkan dari pemimpin OJK dan juga pimpinan di bursa, tentunya confidence itu akan bangkit ya, dan tentunya tadi bagaimana kita penguatan investor-investor domestik kita diperkuat lagi, dan juga tadi penguatan pengawasan, penguatan koordinasi antara bursa dan OJK ditingkatkan lagi, transparansi, tata kelola, keterbukaan informasi. Saya pikir itu masalahnya concernnya MSCI seperti itu ya, karena tadi ada saham-saham yang mungkin performance labanya mungkin tidak seberapa, tapi kenaikan sahamnya, harga sahamnya signifikan sekali. Jadi makanya ini mungkin harus kita lihat bahwa ini for the sake of goodness dari pasar modal Indonesia. Oke, Pak Rian, ini ada harapan, optimisme sebelum Maret pasar hijau kembali nih Pak. Prasyaratnya apa selain pengawasan Pak Rian? Begini, saya mau cerita masalah 98 ketika saya di Kementerian BUMN ya. Jadi waktu itu dolar 16.000, nggak ada yang yakin, tapi bisa 8.000. Cepat dan sangat cepat. Kenapa? Karena internasional percaya kepada kita, publik percaya. Jadi saya yakin dengan Mas Joshua tadi betul. Jadi gini loh, kata kuncinya kepercayaan itu tidak bisa instan, tapi bisa dipercepat. Nah untuk itulah, nomor satu bagaimana kita memastikan tata kelola bursa efek itu baik. Makanya caranya caranya dua, satu diperbaiki orangnya, kedua ada namanya perbaikan kelembagaan dengan namanya lembaga pengawas tadi. Yang lainnya tinggal jalan. Menurut saya kita nggak usah ganti peraturan, undang-undang, kebijakan, nggak usah. Ini sekarang prakteknya dijalankan saja. Jadi hanya itu caranya. Dengan demikian internasional kan yakin, oh ternyata sungguh-sungguh. Jadi yang diperkuat oleh internasional adalah apa? Bukan jaminan apa-apa, kesungguhan. Nah, kenapa seperti itu? Itu adalah misalnya gini lah. Ketika ini logika manusia. Ketika Pak Joshua melamar cewek biar istrinya, yang apa kesungguhannya. Dan ini menjadi penting sehingga kita nggak usah terlalu jauh. Nanti ada, maaf loh ya, saya tidak mengatakan Danantara kan berpengaruh dari situ, berpengaruh tapi nggak signifikan. Dia injak berapa saja, tapi ketika nggak ada gambaran kesungguhan, ya nggak ada yang masuk juga. Dengan demikian, kata kunci nomor satu bukan Danantara beli, tidak. Kalau beli bolehlah dia saham-saham yang kuat ya, bukan saham yang kecil ya, karena itu berbahaya, apalagi duit asuransi public insurance ya kayak Taspen dan BPJS macam-macam, hati-hati sekali itu. Tetapi yang kata kunci adalah nomor satu, kedepankan yang Pak Joshua katakan, tata kelola yang dapat dipercaya, sungguh-sungguh masuk dulu. Nah caranya gimana? Selama 3 bulan ke depan ini, 1 bulan kalau full ini terus bagaimana yang namanya CEO dari BI itu transparansi, cerita apa yang dikerjakan, apa terus. Dan ini di publik ini. Dan Kadin, jangan lupa loh, Kadin ikut kerja. Kadin nggak boleh hanya ambil untung, ikut kerja perbaiki dengan Apindo. Nah dengan demikian, ada nanti yang namanya kelihatan, oh ternyata bekerja. Kedua, baru Danantara masuk. Nah masuknya terpilih, yang memang saham yang goreng-goreng itu ya sudahlah, kita udah garing gitu, lepaskan saja. Dan kemudian yang ketiga adalah ada mekanisme sanksi.
Di mana perusahaan yang itu memang nakal, ada yang sanksi. Bayangkan ada perusahaan masuk, harganya katakan 100, waktu di pasar kedua, ternyata cuma 50. Itu kan jahat itu loh. Ini dihukum. Nah dengan ada hukuman ini orang jadi yakin bahwa this is serious. Oke, jadi itu prasyarat lain selain pengawasan. Nah tapi Bang Jo, kita juga pengen tahu sih sebetulnya market mana sih yang tidak dipercaya oleh MSCI sehingga investornya nih jadi pada keluar gitu Bang. Iya, kalau kita ngelihat mungkin ada beberapa, sebenarnya India pun juga mengalami hal yang sama ya terkait dengan free float ini dan juga jadi sebenarnya bukan Indonesia the only country gitu ya ataupun negara berkembang yang diberikan teguran oleh MSCI ini gitu ya. Jadi sebenarnya ada India dan juga ya saya pikir juga mungkin China pun juga mungkin hampir sama gitu ya. Mungkin pernah mengalami juga free float yang mungkin belum 15% tapi juga dia bisa melakukan reform dan pendalaman yang lebih cepat gitu ya. Artinya kembali lagi kalau saya melihat kembali lagi bahwa harapan dari MSCI ini tentunya menjadi kebaikan juga ya bagi pasar modal kita dan juga tentunya tadi kita melihat bahwa di sini melihat bahwa tadi koordinasi dan juga OJK dan juga bursa pun juga sudah menunjukkan ya dalam kemarin ada pertemuan di bursa juga di mana di situ disampaikan juga oleh pimpinan OJK dan juga bursa bahwa reform ini harus dipercepat tadi 8 reform itu dan juga tadi dalam pertemuan sore ini pun juga dengan MSCI klasifikasi sektornya pun juga udah diperinci lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, sehingga lebih granular, ya artinya transparansi itu memang harus penting sekali, ya harus terbuka seterang benerang mungkin gitu ya, sehingga kalau bagi investor asing tentu ini yang diharapkan ya, kalau setransparan mungkin berarti kan tidak ada yang ditutup-tutupi ya, likuiditasnya juga liquid ya, pasar saham kita liquid. Tentunya ini akan makin comfortable lagi buat investor asing. Jadi justru malah buat mendatangkan, meng-attract investor asing lagi ke depannya. Jadi tentunya kembali lagi saya ngeliat bahwa ini suatu hal yang positif untuk membangun agar tadi reformasi bisa terjadi. Oke, poin-poin evaluasi tadi sudah kita bahas di 2 segmen ini. Nah berikutnya kita akan coba mencari rekomendasinya apa sih Bapak-Bapak untuk pasar modal Indonesia yang semakin baik tentunya. Usai jeda pemirsa kami kembali hadir untuk Anda. Pemirsa, pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK hingga CEO Danantara menggelar dialog dengan pelaku pasar modal di Hall Bursa Efek Indonesia. Ada 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulasi. Dialog antara pemangku kebijakan sektor keuangan dan pelaku pasar modal dilakukan Minggu sore kemarin di gedung Bursa Efek Indonesia. Pertemuan ini sekaligus momen perkenalan bagi pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widyasari Dewi kepada pelaku pasar modal. Friederika menyebut ada 8 langkah yang akan dilakukan untuk percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Langkah ini terbagi ke dalam 4 klaster, mulai dari likuiditas, transparansi, tata kelola, dan sinergitas. 8 rencana aksi yang kita susun ya. Ini kita kelompokkan menjadi 4 klaster gitu ya. Yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float. Kemudian yang kedua adalah untuk transparansi. Kemudian klaster tata kelola dan juga enforcement dan juga sinergitas. Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menyebut investor luar negeri mengapresiasi langkah yang diambil OJK demi IHSG membaik. Selanjutnya boleh pose. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Baik, terima kasih. Pasar modal Indonesia kembali menjadi perhatian dunia di tengah dinamika global dan meningkatnya sensitivitas investor terhadap tata kelola setelah BEI melakukan pertemuan dengan MSCI sore tadi. Otoritas Jasa Keuangan ini menegaskan seluruh aktivitas perdagangan tetap berjalan teratur, wajar, dan efisien. Sementara itu dari pihak Danantara menilai tekanan pasar saat ini merupakan bagian dari proses penyesuaian. Memastikan bahwa OJK bersama seluruh SRO memastikan ya seluruh perdagangan dilakukan secara teratur, wajar, efisien, dan kami menghimbau kepada seluruh investor di tanah air, seluruh investor pasar modal untuk tetap tenang, tidak panik, dan kalau kita melihat
kalau investasi di saham di pasar modal itu kan ngelihat jangka panjang ya, lihat fundamental ekonomi kita sangat baik dan juga kalau kita melihat prospek ke depan juga sangat baik. Jadi tolong jangan panik ya, tetap tenang. Dan kita semua di sini OJK, we are doing our job ya. Kita memastikan semuanya dapat dilaksanakan dengan baik begitu ya. Sekarang memang the devil is in the detail. Harus detail nanti ke depannya. Tentu kami sebagai market participant juga merasa ini sesuatu yang nantinya tentu akan makin baik buat pasar modal kita. Mungkin juga observasi tadi dari Ibu Ketua, satu memang secara makro pasar di Asia memang sedang mengalami tekanan dan juga komoditas juga sedang mengalami tekanan. Dan yang melihat hari ini mungkin dari sisi investor terjadi rebalancing. Yang kemarin saya bicarakan bahwa ada uninvestable asset bahasanya atau stok yang dibicarakan oleh MSCI itu sekarang yang kalau dilihat adalah peningkatan investment dari institusi baik dari dalam dan luar negeri. Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Bang Jo, kalau kemudian ini proses penyesuaian yang harus dilihat jangka panjang, apa kemudian rekomendasi kira-kira yang bisa diberikan untuk perbaikan pasar modal Indonesia? Ya, jadi saya pikir memang setidaknya ada 3 pilar yang harus diperkuat. Ya. Yang pertama adalah bagaimana penguatan kualitas dari emiten itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kedalaman transaksi dan yang ketiga adalah bagaimana peningkatan confidence ya ataupun bagaimana kepercayaan pasar. Dalam hal ini kalau kita bicara kualitas dari emiten, memang ada KPI-nya bursa untuk bagaimana menargetkan IPO. Ya, tapi juga harus kita lihat lagi bagaimana kualitas emitennya. Bagaimana dari sisi keterbukaan informasinya, itu juga mungkin harus diseleksi lebih ketat lagi ya. Artinya jangan sampai nanti pergerakan harga sahamnya dari emiten tersebut tidak merefleksikan kinerjanya. Jadi benar-benar yang IPO ini adalah benar-benar yang berkualitas gitu ya. Jadi kita tidak melihat hanya sekedar IPO saja, tapi juga bagaimana emiten ini benar-benar berkualitas ya. Yang tadi menggambarkan kondisi ekonomi kita pada kenyataannya. Yang kedua adalah tadi bagaimana kedalaman transaksi ya. Jadi tadi Bu Ketua OJK juga mengatakan bahwa investor kita mungkin harus ditingkatkan juga literasinya ya, kedalaman pemahaman untuk berinvestasi jangka panjangnya harus ditingkatkan lagi karena mungkin banyak dari generasi muda kita yang FOMO ya, pada saat ada satu beli saham ini dia ikut-ikutan gitu sehingga pemahamannya belum terlalu dalam ya, artinya makanya ini juga terkait dengan tadi bagaimana peningkatan literasi itu penting sekali dari sejak dini. Yang ketiga tadi adalah bagaimana penegakan pengawasan ya dan juga transparansi ini penting sekali ya, bagaimana menunjukkan OJK dan juga bursa meningkatkan tadi ya penegakan dan juga misalkan ada transaksi yang tidak wajar ya, tadi seperti Pak Rian sampaikan ini harus diberikan punishment-nya gitu ya, agar tadi emiten-emiten ataupun transaksi yang tidak wajar itu benar-benar dia tidak melakukannya lagi di kemudian hari, sehingga kembali lagi transaksi yang muncul di pasar modal kita itu adalah memang transaksi yang real ya, dan tadi merefleksikan kinerja dari emiten-emiten tersebut sendiri, dan sehingga pasar modal kita pun juga akan berkembang dan bertumbuh dengan sehat sekali. Oke, baik Pak Rian, kalau tadi sudah disampaikan 8 rencana aksi lah untuk perbaikan pasar modal Indonesia. Kalau Pak Rian punya berapa rekomendasi untuk perbaikan pasar modal kita? Begini, amatan saya ya, rekomendasi dari pemerintah tadi bagus. Cuman itu sifatnya masih puisi, belum prosa. Puisi itu pahlawanku, apa-apa. Itu cuma sebaris-baris, prosanya panjang itu. Nah untuk itu apa yang kita kerjakan? Nah tentunya kita nggak bisa instan ya, prosesnya panjang. Tapi saya mau ada 2 hal yang saya ingin angkat di forum ini. Nomor 1, ketika dulu Ignatius Jonan memperbaiki KAI, maka pertama-tama dia menghilangkan calo. Ini calonnya calonnya Bursa Efek buang semuanya. Calo itu 2. Satu yang dia memainkan goreng-goreng, kedua buzzer. BI akan bekerja sama, ya kita harapkan Bursa Efek sama Komdiji berbicara, tolong dong dia nggak boleh lagi ada buzzer itu karena biar fundamental bener kata Pak Joshua tadi, karena ini bukan masalah yang namanya FOMO tadi, this is the real business. Jadi nomor 1 yang memang real, tadi nggak diomongkan karena mungkin nggak tahu kenapa nggak ya, hilangkan calo mereka yang anti literasi. Kenapa? Literasinya ada tapi dicaloin di situ. Literasi termasuk bagaimana calo-calo hilang.
Kalau memang dia trader apa maklar itu kan apa namanya perantara, fine. Tapi calo enggak. Kalau calo bilangnya gede dia, buzzer nggak boleh lagi. Pertama, kedua, mungkin saya keliru ya, tapi rasa-rasanya ketika organisasi dalam masalah, maka betul yang diganti adalah pertama kali CEO. Tapi untuk kasus yang namanya OJK sama Bursa Efek ini, mungkin saya keliru, tapi menurut teman saya, kok kedua CEO ini bukan somebody yang publik mengenal gitu loh. He's not public figure gitu loh. Sehingga saya agak galau juga. Kalau saya memilih orang perbaiki Bursa Efek karena klubnya adalah governance, maka saya cari orang governance. Gak perlu dewanya turun. Misalnya itu namanya itu adalah yang namanya itu Eri Riana itu, dewanya itu. Dia pernah jadi ketua KPK, turun. Memperbaiki 3 tahun lah atau 2 tahun. Baik, jadi gak bisa somebody unknown atau be there. Karena masyarakat bukan perlu yang memang profesional itu gampang diukur. Kepercayaan. Gini loh. Kalau misalnya saya memilih yang namanya itu pemimpin redaksi TV, maka saya tarik Pak Lalu Marah. Kenapa? Dia punya jam terbang, punya keterkenalan gitu ya. Jadi memang suka nggak suka, ini menunjukkan bahwa kita mengalami krisis people, krisis SDM. Sampai mencari SDM untuk, maaf loh ya, Bursa Efek dan OJK pun nggak dapat gitu loh. Baik Pak Rian, baik Bang Joshua, ini prediksi, tidak hanya skor bola yang kita prediksi. Tapi bagaimana optimisme untuk kondisi pasar besok akan hijau setelah pertemuan dengan MSCI? Ya harapannya tentunya dengan tadi pertemuan sore ini saya berharap sih bahwa confidence-nya akan makin pulih ya di perdagangan besok, dan juga kita melihat juga bagaimana data-data tadi pagi juga data dari BPS juga menunjukkan bahwa surplus perdagangan kita masih berlanjut, lalu juga data inflasi kita pun juga masih tetap terkendali, dan ini menjadi modal ya bahwa kondisi ekonomi kita tetap stabil ya, dan tentunya kita berharap juga bahwa beberapa hari ke depan pun juga kita akan menantikan data pertumbuhan ekonomi kuartal keempat, yang artinya optimisme pertumbuhan ekonomi pun juga kita melihat bahwa cukup tinggi ya di kuartal keempat tahun lalu, sehingga ini pun juga akan memberikan confidence bagi para pelaku usaha, para pelaku pasar modal agar tetap tadi juga disampaikan juga jangan sampai panik dan berperilaku tenang, agar tadi kalau kita tenang tentunya harapannya tadi bahwa keputusan berinvestasi kita pun juga akan jauh lebih clear, dan harapannya tadi kita perlu memanfaatkan justru ya pada saat asing keluar, justru kita perlu memanfaatkan di mana momentum investor domestik justru yang kita harus kita mengambil opportunity karena ada kemungkinan capital gain-nya pun juga bisa terjadi. Kita jaga optimisme itu, pasar kembali hijau, kondisi ekonomi kita stabil. Terima kasih Bang Joshua Pardede, terima kasih Pak Rian malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda. Usai jeda kami akan kembali hadir.